Intinya, kalau kita memberlakukan ketentuan ini, maka akan terjadi deregulasi, yaitu aturan-aturan yang sudah baik akan turun, termasuk kalau kita yang sudah kita kenal adalah aturan ketenagakerjaan. Juga aturan lingkungan yang sudah diterima secara dunia, gitu, itu juga disunat, juga dikurangi ketentuannya. Jadi artinya pemerintah Indonesia sedang mendatangkan investor yang seperti apa? Investor yang tidak menghargai hak buruh, tidak menghargai hak asasi manusia, yang tidak menghargai lingkungan, dan sebetulnya di negara-negara maju, investor-investor semacam ini itu sudah ditolak. Atau bahkan negara-negara yang menjadi investor itu sudah mengikat dirinya sendiri dengan kewajiban-kewajiban. Intinya sederhananya, yang mau saya katakan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sedang mengundang investor abal-abal, gitu. Apakah ini akan tetap dipertahankan di dalam proses revisi yang akan kembali dilakukan oleh DPR? Apakah ada peluang bagi kita untuk merubah substansi-substansi yang kita tolak tadi, atau menurut Asvin pemerintah akan tetap memaksakan pasal-pasal atau klaster-klaster yang kita tolak kemarin juga untuk tetap disahkan? Mungkin Asvin bisa menyampaikan pandangannya terlebih dahulu. Ya, menurut saya mereka akan tetap memaksakan keinginannya ya, karena jelas sekali yang mereka sasar itu akan mendatangkan keuntungan untuk oligarki, untuk mereka sendiri, dan karena itu mereka pasti akan memaksakan ini. Artinya pemerintah akan memaksakan. Dulu saya ingat pertama kali pemerintah, Presiden Jokowi terutama, waktu pertama kali mengenalkan Omnibus Law, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan aturan hukum dan undang-undang yang bisa mempercepat investasi masuk. Ya, nah, apa hubungannya antara keinginan pemerintah untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia dengan Omnibus Law yang merevisi begitu banyak undang-undang? Kalau datanya, kalau saya tidak salah, 70 lebih undang-undang. Nah, kalau seandainya dia membutuhkan investasi, kenapa tidak dibuat aturan bagaimana mempermudah investasi saja gitu? Kenapa harus merevisi banyak aturan yang lain? Ya, ini pertanyaan yang sangat menyentuh persoalan kenapa yang diubah 70-an, undang-undang 70-an lebih ini. Dan pertanyaannya, apa kaitannya undang-undang ini dengan investasi? Atau lebih tepatnya, iklim investasi apa yang akan diciptakan kalau Omnibus Law ini diberlakukan? Nah, untuk secara mudah, kita bisa lihat bahwa pasca disahkannya Omnibus, pemerintah membuat 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden, kan? Dan ini juga salah satu yang harus kita diskusikan nanti, karena undang-undangnya sudah dinyatakan tidak mengikat gitu, kalau tidak mengikuti perubahan-perubahan yang disyaratkan oleh MK. Nah, tapi kok aturannya masih ada dan masih berjalan ini pastian. 4 Perpres itu misalnya nih, Badan Percepatan Penyelenggara Perumahan, bidang usaha penanaman modal, kerjasama antar pemerintah pusat dan BUM, Badan Usaha Milik Negara, dalam penyelenggaraan informasi geospasial, jadi untuk melihat bumi begitu ya, dan juga tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, sedangkan itu 4 Perpres, tapi ada 4 PP yang klasternya mulai dari pertanahan, perburuhan, infrastruktur, lingkungan hidup, pertanian, kelautan, perikanan, perdagangan, dan investasi. Intinya, kalau kita memberlakukan ketentuan ini, maka akan terjadi deregulasi, yaitu aturan yang sudah baik akan turun, termasuk kalau kita yang sudah kita kenal adalah aturan ketenagakerjaan. Juga aturan lingkungan yang sudah diterima secara dunia, gitu, itu juga disunat, juga dikurangi ketentuannya. Jadi artinya pemerintah Indonesia sedang mendatangkan investor yang seperti apa? Investor yang tidak menghargai hak buruh, tidak menghargai hak asasi manusia, yang tidak menghargai lingkungan, dan sebetulnya di negara-negara maju, investor-investor semacam ini itu sudah ditolak. Atau bahkan negara-negara yang menjadi investor itu sudah mengikat dirinya sendiri dengan kewajiban-kewajiban.
intinya sederhananya yang mau saya katakan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sedang mengundang investor abal-abal, gitu. Ya, saya minta Asvin nanti untuk menjelaskan. Kan Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa pasal-pasal yang bersifat strategis dan berdampak luas itu kan harusnya tidak boleh diberlakukan gitu ya. Apa konsekuensinya kalau seandainya perusahaan masih tetap memberlakukan itu? Saya misalnya contoh gitu ya. Upah itu adalah hal yang berdampak luas, strategis dan berdampak luas. Sedangkan pemerintah memaksakan formula upah, kenaikan upah untuk tahun 2022 ini masih mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya. Nah, kalau seandainya kita mengacu kepada Mahkamah Konstitusi, bagaimana? Apakah undang upah ini harusnya bisa kita gugat kan? Karena bertentangan dengan undang-undang, karena dia tidak hal yang bersifat strategis, berdampak luas, jelas upah itu berpengaruh begitu besar. Bagaimana kalau dalam konteks hukumnya melihat seperti ini? Dampak hukumnya semua perbuatan yang didasarkan atas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau turunannya ya tidak mengikat secara hukum. Karena misalnya kita begini, kita mau tidur di sebuah rumah yang kita kontrak dengan alasan kita udah kontrak rumah itu, kontrakan gitu ya. Tapi ternyata kontrakannya itu dikatakan kontrak Anda itu tidak sah. Nah, kalau kita tetap tidur di rumah itu, di rumah kontrakan itu, kira-kira itu sah atau enggak? Ya nggak mungkin sah. Kita bisa diusir. Kalau kita dikeluarin dari rumah kontrakan itu, ya wajar, karena kontraknya tidak sah. Nah, jadi itu sebetulnya yang terjadi ya. Jadi di atas pelanggaran pidana di Indonesia, sebetulnya itu ada pelanggaran konstitusional, pelanggaran konstitusi. Kenapa? Karena negara ini dibangun atas konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, ya nggak ada negara. Nah, jadi siapa-siapa yang melanggar konstitusi itu hukumnya sebenarnya lebih berat daripada hukum pidana. Nah, bagaimana tapi sanksinya itu lain persoalan ya. Ya, artinya hari ini negara dong yang melanggar konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi mengatakan yang berdampak luas dan berdampak strategis itu tidak diberlakukan, tapi dia tetap memaksakan. Apa harusnya yang bisa kita lakukan terhadap negara yang melanggar aturan konstitusi? Iya, persis. Jadi sebetulnya ada dua level menurut saya negara pemerintah ya, pemerintah. Kecuali kalau DPR diam, ya DPR diam dia ikut melanggar juga gitu. Satu, ketika perusahaan memberlakukan skema-skema ketenagakerjaan saja di terkait klaster ketenagakerjaan di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan didiamkan oleh pengawas ketenagakerjaan, maka terjadi pelanggaran karena membiarkan. Kedua, terkait UMK itu kan betul seperti kata Bung Ilham tadi, pemerintah sendiri yang melakukan. Jadi pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Dasar seorang presiden itu untuk menjadi presiden harus berjanji taat kepada Undang-Undang Dasar. Jadi dia sudah melanggar janji atau sumpah presidennya. Kalau nggak percaya kita lihat aja Undang-Undang Dasar, gitu. Tidak mungkin ada presiden yang diperbolehkan melanggar konstitusi. Jadi sebetulnya presiden-presiden atau pemerintah yang mendiamkan aparat-aparatnya melanggar konstitusi, yang melanggar konstitusi juga dan tidak layak lagi sebetulnya untuk menjadi pemerintah secara undang-undang, secara konstitusional. Gitu.